Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pada meeting hari ini, Ibu akan sosialisasi tentang PKL yang akan kalian laksanakan pada semester genap. Insya Allah ya, bulan Januari 2022. Ini surat edarannya yang dari sekolah. Ibu bacakan ya. Sehubungan dengan pelaksanaan praktik kerja lapangan atau PKL kelas 11 tahun pelajaran 2021-2022 yang akan diselenggarakan selama 3 bulan mulai Januari sampai Maret 2022, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, siswa kelas 11 diperbolehkan melaksanakan PKL di industri dan dunia kerja atau IDUKA dengan syarat mendapatkan izin dari orang tua dan bersedia menanggung segala risiko yang dibuktikan dengan fakta integritas yang telah ditandatangani oleh orang tua atau wali siswa di atas materai 10.000. Nomor 1 gimana? Sudah jelas? Jelas, Bu. Ya, jadi di bawah sini ada fakta integritas ya nih, Bu. Di bawah sini. Nah, ini fakta integritas namanya. Ini yang isi orang tua. Jadi kalian bisa print sendiri di rumah. Habis di print, diisi pakai pulpen gitu ya, isi sendiri nama orang tua siapa, alamat, nomor HP, merupakan orang tua dari nama siswanya siapa, kelas. Nah, itu diisi sendiri boleh, ngeprint sendiri kemudian diisi di rumah ya. Atau kalau kalian kesulitan untuk ngeprint sendiri, ada di sekolah disediakan juga di ruang waka. Bisa diambil sama Ibu Hakiki atau Mbak Kiki atau sama Budian ya, di ruang waka. Ini surat edarannya ada lengkap ya. Jadi ini fakta integritas diisi. Setelah diisi, ini dibaca nih betul-betul menyatakan bahwa saya bersedia. Ini orang tua loh ya, ini kan orang tua yang tanda tangan. Jadi orang tua ini dibaca baik-baik. Nomor 1, memfasilitasi kendaraan pribadi bagi yang sudah memiliki SIM, biaya untuk fasilitas transportasi umum atau mengantar jemput siswa di tempat PKL, serta peralatan protokol kesehatan, masker, hand sanitizer, face shield. Ya, jadi ini dibaca nomor 1 sampai 10. Nah, kemudian nomor 2, membekali siswa makan, minum, alat makan dari rumah, membatasi atau melarang siswa keluar rumah untuk hal yang tidak perlu ataupun bepergian keluar kota atau ke tempat keramaian demi menghindari serta mencegah penyebaran wabah COVID dan musibah kecelakaan. 4, menyiapkan dan memberikan rekaman medis dari rumah sakit jika memiliki riwayat sakit sedang atau berat. Amalia, bisa bantu Ibu bacakan? Nomor 5 sekarang. Boleh, Bu. 5, melakukan dan melampirkan hasil tes laboratorium, rapid test antibody atau rapid test antigen atau PCR atau swab, ataupun sertifikat vaksin COVID-19 jika tempat PKL memberikan persyaratan tersebut. 6, menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang berlaku di tempat PKL sampai dengan berakhirnya masa PKL. Wajib membuat laporan PKL hingga diterbitkannya sertifikat PKL dari industri dari dunia kerja. IDUKA, jika siswa tidak membuat laporan PKL dan tidak memiliki sertifikat PKL, maka siswa dinyatakan penjabat. Ya, jadi nomor 6 itu nanti setelah PKL kalian membuat laporan PKL ya. Nanti ada contohnya. Laporan PKL itu seperti apa, isinya apa aja. Bisa juga kalau kalian kenal sama kakak kelas, boleh lihat contoh punya kakak kelas. Laporan PKL. Jadi nanti setelah PKL kalian membuat laporan PKL. Nah, makanya nanti pas selama PKL berlangsung itu jangan lupa kalian di foto kegiatan kalian sama PKL. Ya, misalnya kalian di PKL tuh ngerjain apa. Nah, itu di foto. Yang di foto jangan alatnya aja ya. Misalnya kalian di depan laptop. Yang di foto jangan laptopnya aja sama siswanya gitu ya. Udah gitu foto juga sama pembimbing kantornya. Ya, jadi bukan foto ruangannya doang. Jadi foto ada kalian tuh lagi ngerjain apa gitu ya. Jelas? Jelas, Bu. Ya, terus nomor 7. Saya lagi, Bu. Tunggu dulu, nomor 6 Ibu ulang lagi ya. Jika siswa tidak membuat laporan PKL
Nah, misalnya kalian PKL nih, tapi nggak buat laporan PKL, ya berarti nggak sempurna dong PKL-nya ya. Berarti tidak bisa mendapatkan sertifikat. Walaupun kalian PKL, tapi kalian setelah PKL tidak membuat laporan PKL itu, nah tetap tidak dapat sertifikat PKL. Kalau tidak dapat sertifikat PKL, maka tidak bisa naik ke kelas 12. Jelas ya? Jadi PKL nanti dapat sertifikat. Syaratnya mendapat sertifikat ya kita harus buat laporan dulu, laporan PKL ya. Nah, nanti laporan PKL kan diperiksa sama wali kelas. Kalau sudah benar bisa di-print, baru tanda tangan kepala sekolah, wali kelas, kaprok. Nah, nanti itu baru bisa mendapatkan sertifikat PKL. Jadi bukannya kalian PKL pasti dapat sertifikat, enggak loh ya. PKL, setelah PKL buat laporan, baru nanti dapat sertifikat PKL. Dan ini PKL ini ada nilainya ya, KKM-nya 75. Jadi usahakan nanti PKL nilainya harus di atas KKM. Karena tahun kemarin ada nilainya cuma 70. Ya otomatis tidak tuntas PKL-nya, sehingga tidak bisa naik kelas ya, karena ada KKM-nya. PKL itu KKM-nya 75. Jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya gimana untuk biar dapat nilai 75 minimal, atau bahkan dapat, ada kok yang dapat nilai 95, ada yang dapat nilai 90, bagus-bagus nilainya yang PKL tahun-tahun kemarin. Ya karena kan dilihat juga dari keaktifan kalian, kerajinan, disiplin ya. Jadi makanya nilainya bisa bagus. Yang biasanya yang nilainya di bawah KKM itu yang jarang masuk, udah gitu nggak ada kabar, masuknya jarang-jarang, udah gitu nggak pas masuk tuh nggak ngabarin, ini nggak masuk kenapa, nggak ada kabarnya, tahu nggak masuk gitu aja. Jadi nanti kalau misalnya nggak masuk ya dikabarin, kabar ke kantor dan berkabar juga ke wali kelas atau ke sekolah bisa juga ya. Jadi paling enggak kalau misalnya kalian PKL nanti nggak bisa masuk, misalnya ada izin kah, atau mendadak sakit, atau keperluan apa yang mendadak, nah itu jangan diam aja, itu harus beri kabar ke kantor. Ke kantor kalian kan nanti di kantor ada yang menangani siswa PKL tuh, siapa, ibu atau bapak siapa namanya, itu nanti di save nomor teleponnya. Jadi sewaktu-waktu kalian nanti nggak bisa hadir PKL, itu langsung bisa telepon atau WA atau SMS ke orang kantornya. Dan juga ibu juga dikasih kabar, jadi ibu tahu juga, oh iya betul siswa ini izin gitu kan. Misalnya nanti kantor konfirmasi kan, ibu ini siswanya nggak masuk, betul kan? Jadi kan ibu tahu juga kan, oh iya pak betul lagi sakit atau lagi izin kenapa gitu ya. Jadi istilahnya kalau misalnya nggak bisa masuk PKL itu harus ada kabar, atau izin atau sakit itu harus kabar ya, minimal kalian telepon dulu. Kalau misalnya sakit kan ada surat dokternya kalau 3 hari ya, misalnya belum sempat nih surat dokternya diantar, ya yang penting dikabarin dulu, ini masih sakit bu, ini 3 hari ini sakit, kemarin masih sakit, nggak apa-apa, surat dokternya belakangan, yang penting ada kabarnya dulu bahwa ini betul-betul sakit gitu ya. Terus nomor 7 Lanjut ya Bu. ya. Siswa yang tidak dapat hadir dan sakit atau izin wajib melaporkan diri ke tempat PKL dan wali kelas, dibuktikan dengan surat tertulis atau keterangan dokter. Ya, tadi ini sudah ibu sampaikan ya. Jelas ya masalah izin ini ya. Jadi izinnya nggak sembarangan, misalnya nggak masuk ya udah nggak masuk, nggak gitu, karena ada nilainya. Jadi kalian harus perhatikan betul-betul ya. Harus hati-hati kalau misalnya nggak masuk ya kasih kabar, nggak usah, jangan diem-diem aja gitu. Terus nomor 8. Berkewajiban menjaga nama baik SMK Negeri 3 Balikpapan selama menjalankan PKL. Jika tidak dapat menjaga nama baik SMK Negeri 3 Balikpapan, bersedia ditindak sesuai dengan ketentuan sekolah. Nah, ini menjaga nama baik ya, berarti ya kalian harus menjaga nama baik ya gimana, jangan berbuat yang tidak pantas lah ya. Nanti kalau misalnya terbukti kalian tidak menjaga nama baik sekolah, misalnya apa ya, misalnya inilah ya, misalnya mencuri lah ya, misalnya ibaratkan gitu ya, mencuri di kantor gitu ya, atau melakukan tindakan yang tidak pantas lah istilahnya gitu ya. Nah itu nanti bisa
ditindak sesuai dengan ketentuan sekolah. Bisa siswa itu dicabut dari tempat PKL sehingga tidak bisa melaksanakan PKL, dan akibatnya nanti tidak bisa naik kelas kalau nggak PKL ya. Terus nomor 9, Tetap wajib menyelesaikan semua remedial baik semester 1 sampai 3 selama menjalankan kegiatan PKL. Apabila siswa tidak menyelesaikan semua remedial dan kewajiban di sekolah selama PKL, maka bersedia dan siap menerima resiko untuk tinggal kelas atau mengundurkan diri dari SMK 3. ya. Jadi setelah syarat kenaikan kelas untuk kelas di kelas 12 ya, syaratnya itu pertama di kelas 11 itu harus PKL dan nilai harus tuntas semua di kelas 11, itu baru bisa naik kelas 12. Jadi jangan cuma PKL-nya aja, tapi pelajaran sekolahnya tidak diperhatikan. PKL-nya bagus, nilainya 90, kemudian pelajaran sekolah ada yang tidak tuntas satu mapel, itu tetap tidak naik loh ya, tetap tidak naik kelas walaupun nilai PKL bagus 90, tapi pelajaran sekolahnya ternyata ada yang tidak tuntas, itu tetap tidak bisa naik ke kelas 12 karena syarat untuk naik ke kelas 12 harus PKL dan harus tuntas semua mata pelajaran. Jelas? Ya, di sini kalau misalnya salah satu tidak diselesaikan, misalnya PKL-nya tuntas, tapi nilai kelas 11-nya tidak tuntas. Nah, itu pilih salah satu, harus tinggal kelas, mengulang di kelas 11, atau mengundurkan diri, artinya ini berhenti dari SMK 3 ya, pindah sekolah. Kemudian nomor 10. Syarat kenaikan kelas ke tingkat 12 adalah memiliki sertifikat PKL dengan nilai minimal 75 dan tuntas nilai mata pelajaran dari semester 1 sampai 4. Ya, ini ya, syarat kenaikan kelas yang tadi sudah Ibu bilang nih. Memiliki sertifikat PKL, minimal nilainya 75. Nah, PKL nilainya 75. Dan tuntas nilai mata pelajaran semester 1 sampai 4. Sudah jelas? Ini fakta integritas 1 sampai 10. Nah, kalau sudah, alasan saya menyetujui kegiatan PKL adalah ini orang tua ngisi ya. Alasannya apa kalau sudah setuju? Misalnya untuk menambah pengetahuan, untuk menambah pengalaman, apa aja boleh ya alasannya. Kemudian baca lagi. Jika kemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kondisi siswa atau karyawan reaktif positif COVID-19, saya tidak akan menuntut pihak sekolah ataupun IDK. Saya akan mendukung pemulihan dan kebijakan sekolah maupun IDK selanjutnya. Demikian fakta integritas orang tua atau wali ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Iya, jadi ini orang tua, ini intinya orang tua dan siswa harus betul-betul membaca isi dari fakta integritas ini ya. Nah, bagian terakhir sini, jika di kemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, sekarang kan ini kan lagi ini ya, COVID gitu ya misalnya nanti kena COVID pas lagi PKL. Nah, terus saya tidak akan menuntut pihak sekolah ataupun IDUKA. Saya akan mendukung pemulihan dan kebijakan sekolah maupun IDUKA selanjutnya. Demikian fakta integritas orang tua atau wali ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya. Nah, baru sini Balikpapan, ini tanggalnya kalau masih belum mau dikumpul dikosongin aja dulu, nanti pas sudah mau dikumpul baru diisi ya. Boleh begitu. Nah, ini isi materainya 10.000, baru tanda tangan orang tua, tanda tangannya kenain materai ya. Halo? Baik, Bu. Ya, materai kan 10.000, terus orang tua tanda tangan, itu tanda tangannya harus kena materai ya. Tanda tangan separuh, nggak semua tanda tangan, ngerti kan? Bisa kan? Sebagian tanda tangan kena materai. Ya, ini ada pertanyaan tentang fakta integritas? Bu, saya Jelas? mau nanya. Ya. Kan saat PKL itu tugas-tugas sama pembelajaran sekolah itu masih tetap berjalan, Kak, Bu? Nanti pas selama kamu PKL, Iya, mulai Bu. bulan Januari sampai bulan Maret. Nah, kemungkinan kalau misalnya ada pelajaran yang
materinya ketertinggal, nah bisa sambil dikasih materi sama gurunya bisa. Cuman ya paling seminggu sekali dan tidak sebanyak yang sebelum kamu PKL. Tergantung guru masing-masing. Baik Bu, terima kasih. Iya. Nanti kan kalian kan PKL dari hari Senin sampai hari Jumat, ya. Senin sampai Jumat. Nanti Sabtunya itu bimbingan ke sekolah. Bimbingan ke sekolah biasanya kayak gitu. Bimbingan ke sekolah hari Sabtunya. Kalian jadi ke sekolahnya hari Sabtu aja. Nah, jadi pas kalian ke sekolah itu nanti sambil sambil Ibu cek kan kegiatannya apa dari Senin sampai Jumat. Betul nggak PKL-nya, daftar hadirnya Ibu cek selama PKL. Jadi nanti ada buku PKL-nya ya, yang isinya itu kegiatan kalian selama dari hari Senin sampai hari Jumat, apa aja nanti ditulis. Baru nanti hari Sabtunya Ibu periksa. Sekalian juga kalau kalian mau nanya materi-materi yang sekiranya kurang dipahami atau kurang dimengerti, bisa sekalian ditanya sama guru-guru yang ada di situ pada saat bimbingan. Ada lagi yang mau tanya? Bu, ada surat laporannya kita, Bu. Ya? Contoh surat laporannya itu, Bu, yang laporan PKL nanti tuh. Oh, itu nanti nanti itu ya. Yang penting sekarang kalian kalau masalah laporan PKL itu nanti, itu mah terakhir. Itu nanti kalian bikinnya pada saat terakhir. Intinya jangan sampai, ini Ibu ingetin, jangan sampai kalian lupa. Nanti selama PKL 3 bulan itu adalah kalian foto kalian lagi kegiatan PKL dan juga foto sama pembimbing. Jangan lupa. Itu nanti foto itu dilampirkan pada saat kalian buat laporan PKL di paling belakang di bagian lampiran. Nanti laporan PKL-nya sambil berjalan sama kalian PKL nanti dikasih contohnya ya. Jadi bukan sekarang. Sekarang yang perlu kalian siapkan adalah mencari tempat PKL, kemudian mengisi link itu kan. Nah, baru kamu ngurus itu dulu, itu yang penting sekarang. Ya, itu dulu fokus sama selesaikan tugas-tugas di semester 1 sampai 3. Itu dulu fokusnya. Laporan PKL nanti sambil berjalan PKL itu. Itu laporan PKL Ibu kasih gambaran aja ya. Isinya pertama bab 1, bab 2, bab 3. Bab 1 profil. Biasanya profil sekolah, baru profil kantor. Nanti ada contohnya nanti Ibu kasih ya. Nanti Bu kasih contohnya biar kalian lihat-lihat. Kalau misalnya kalian ke sekolah, bisa juga tuh ada di meja Ibu warna ungu. Contoh ininya, laporan PKL yang buku itunya sampulnya. Nanti Ibu saya kasih contoh soft copy-nya. Jadi sampai sekarang ada yang sudah mulai cari-cari, ada yang sudah dapat? Saya, Bu, tadi sudah ngirim ke tempat PKL. Saya sudah ngirim, Bu. Udah ngirim? Iya. Saya juga sudah ajukan, Bu. Iya. Jadi intinya sekarang cari tempat PKL yang mana mau menerima siswa PKL. Kan sudah Ibu kirim kan rekomen perusahaan yang tahun lalu yang menerima siswa PKL anak AKL. Nah, boleh, selain itu boleh, bebas aja. Yang penting menerima siswa PKL dan harus ini ya, sesuai sama jurusannya. Sesuai sama jurusannya, akuntansi ya. Jangan jurusan akuntansi di tempatnya misalnya di tempatnya yang bagian anak BDP kayak misalnya supermarket gitu ya, nyusun barang, itu kan bagian anak BDP kalau kayak gitu ya. Jadi akuntansi sesuai sama jurusan akuntansi ya, ini nyari tempat PKL-nya. Nah, Ibu lanjut ya. Ini nomor 1 tadi sudah ya, fakta integritas sudah jelas ya. Sekarang nomor 2. Nomor 2 baca lagi. Saya lagi coba.
lanjut Dua, Amalia. siswa mencari tempat PKL yang bersedia berhadiah serta wajib sesuai dengan kompetensi keahlian siswa dan tidak diperkenankan PKL di luar kota Balikpapan. Ya, ini ya. Cari tempat PKL yang bersedia menerima serta wajib sesuai dengan kompetensi keahlian. Jadi harus sesuai sama kompetensi keahlian. Kalau akuntansi berarti cari yang sesuai sama akuntansi, ngapain aja. Jangan cari yang tempatnya BDP atau tempatnya TKJ kalian masuk situ. Ya, jadi harus sesuai sama bidang keahlian. Dan tidak diperkenankan PKL di luar kota Balikpapan. Nggak boleh ya, harus di Balikpapan PKL-nya. Walaupun misalnya di Samarinda gitu, nggak boleh juga ya. Jadi harus di Balikpapan. Nomor 3. Seluruh siswa wajib memiliki kartu pelajar. Ya, kartu pelajar ini sudah punya semua. Sudah, Bu. Sudah, Kalau Bu. belum ada yang punya, ya, kalau ada yang belum punya kartu pelajar itu segera diambil ya. Diambil di sekolah ya. Diambil di sekolah kartu pelajarnya karena ini harus punya kartu pelajar, nanti disertakan juga di wajib ya kartu pelajar ini. Jadi kalau misalnya kalian ada yang belum punya kartu pelajar, segera diurus, diambil di sekolah ya. Nomor 4. Siswa mengajukan usulan pembuatan surat permohonan atau pengantar PKL melalui tautan Ya. PKL nilai usul PKL 21. Dalam satu usulan di tempat PKL yang sama boleh mengusulkan maksimal 10 siswa. Ya, jadi kalau sudah dapat tempat kantornya nih ya, sudah dapat. Nah, baru deh ngisi link ini. Isi link ini ya, kalau sudah dapat tempat PKL-nya. Isi link ini supaya untuk apa? Untuk dibuatkan surat permohonan pengantar PKL. Nah, kemudian kalau misalnya di tempat PKL itu ada beberapa siswa, itu satu aja ngisinya ya. Misalnya di kantor pajak ada 10 siswa. Yang ngisi link ini satu siswa aja. Ya, jadi dalam satu usulan di tempat PKL yang sama boleh mengusulkan maksimal 10 siswa. Satu kali ini aja ngisinya. Baru tinggal disebutin kan siapa aja namanya gitu ya. Jadi boleh untuk lebih kalau tempatnya sama. Nah, jadi kalau misalnya belum tahu tempat PKL-nya berarti nggak bisa ngisi ini dong ya. Nggak bisa ngisi link ini. Kalau sudah tahu tempat PKL-nya, kan kemarin sudah dibuka kan apa aja itu isinya ini linknya. Iya, Bu. Iya. Nah, baru isi link ini. Diisi link ini untuk apa? Untuk dibuatkan surat permohonan atau pengantar PKL. Jadi nanti kalian PKL tuh ada suratnya dari sekolah, bukan tiba-tiba kalian datang aja ke kantor, enggak, ada suratnya resmi gitu ya, bahwa siswa ini mau PKL di sini gitu. Kita ajukan permohonan dulu dari sekolah. Nah, kalau sudah ngisi ini, baru nomor 5, siswa mengecek secara mandiri melalui tautan. Nah, kamu kalau sudah ngisi tautan surat permohonan PKL, kamu cek dulu setelah itu, apakah sudah bisa diambil, apakah surat permohonannya sudah bisa diambil, dicek dulu. Jadi jangan langsung datang ke sekolah, dicek dulu, sudah bisa diambil atau belum. Ciri-cirinya kalau sudah bisa diambil ada di nomor surat udah terisi ya. Kamu ngecek di sini kan, kalau nomor surat itu sudah terisi, oh berarti itu sudah siap diambil. Kamu boleh ke sekolah kalau sudah kayak gitu. Nah, ke sekolah bawa siswa mengambil surat permohonan untuk pengantar PKL ke sekolah atau humas dengan syarat nih, bawa ke sekolah bawa ini, bawa asli dan fotokopi 2 lembar fakta integritas yang telah ditandatangani. Ini ya, bawa ini ya, bawa aslinya sama fotokopi 2 lembar tadi fakta integritas yang telah ditandatangani oleh orang tua. Terus fotokopi kartu pelajar. Nah, kartu pelajar makanya tadi harus diurus. Untuk apa? Untuk persyaratan ngambil ini permohonan PKL. Fotokopi kartu pelajar di satu kertas utuh, tidak dipotong. Jadi kartu pelajar itu kan kayak KTP gitu ya, fotokopi di kertas panjang, tapi udah gitu jangan dipotong ya, biar aja begitu panjang-panjang begitu ya. Mahasiswa menghafal nomor surat permohonan yang tertera di tautan. Nah, dicatat dulu tadi nomor suratnya berapa yang sudah kamu cek di sini ya. Kemudian mengantar surat tersebut ke Iduka secara mandiri. Nah, setelah ini sudah lengkap ya, baru kalian bisa dapetin surat pengantarnya untuk ini perusahaan ya.
Nah, setelah kalian dapat surat pengantarnya yang dari sekolah itu, baru mengantar surat tersebut ke Iduka secara mandiri. Kalian antar mandiri ya, antar masing-masing. Terus nomor 7. Apabila dalam surat permohonan terdapat lebih dari satu siswa, maka paksa identitas dan kartu pelajar yang diserahkan juga harus sesuai dengan jumlah siswa yang tertera di surat permohonan. Apabila ada satu siswa yang tidak melengkapi, maka surat permohonan tidak dapat diambil. Ya, misalnya tadi kamu bareng-bareng di kantor pajak ada 10 siswa. Nah, itu harus kompak. Kalau mau ngambil, ini kamu yang salah satu belum lengkap, berarti nggak bisa diambil. Karena itu harus, karena surat permohonan ini kan satu kan. Jadi itu harus lengkap semua. Misalnya satu perusahaan ada 3 orang. Pas mau ngambil surat pengantar ini, satunya belum melengkapi, ya nggak bisa diambil. Jadi harus lengkap semua, baru bisa diserahkan surat pengantarnya. Jelas nomor 7? Nomor 8 sekarang. Sebelum mengantar surat permohonan atau mengantar PKL, siswa memfotokopi surat tersebut yang akan dilampirkan di laporan PKL. Ya. Nah, jangan lupa surat permohonan atau surat pengantar PKL yang dari sekolah itu difotokopi dulu sebelum kamu kasih ke kantor. Difotokopi dulu lah 3 lah ya, buat jaga-jaga. Itu difotokopi nanti untuk apa? Nanti itu dilampirkan di laporan PKL. Nah, ini laporan PKL nanti ada lampirannya. Lampirannya itu isinya surat pengantar PKL, baru foto-foto kegiatan PKL, baru nanti apa gitu, ada lagi jadwal gitu ya, ada lampirannya pokoknya ini laporan PKL. Jadi ini jangan lupa ya ini ya, karena kemarin ada anak-anak yang surat permohonan PKL-nya itu kan asli kan, itu kan dia harus dikasih ke kantor, itu dia nggak fotokopi. Jadi begitu hilang di kantor, dia nggak punya arsip, akhirnya ini jadi bingung kan, masa mau buat lagi di sekolah ya. Jadi jangan lupa nanti difotokopi dulu surat permohonan pengantar PKL yang dari sekolah. Terus nomor 9, Siswa wajib menyerahkan surat balasan asli dari universitas, sekolah atau rumah. ya nanti kan kalian ngasih surat nih yang dari sekolah, surat pengantar PKL atau surat permohonan PKL, nanti dibalas sama perusahaan ya. Dibalas itu apakah diterima atau ditolak, itu nanti ada balasannya. Nah, kalau misalnya ada balasannya, kamu serahkan ke sekolah surat balasannya. Siswa wajib menyerahkan surat balasan asli. Nah, tapi kamu jangan lupa juga fotokopi. Ini kan nomor 10 kan, siswa wajib memfotokopi surat balasan untuk dilampirkan di dalam laporan PKL. Ya, jadi kamu jangan lupa juga fotokopi juga surat balasan yang dari perusahaan. Jelas? Jelas. Ini juga nanti dilampirkan di laporan PKL ya. Jadi surat pengantar dari sekolah, terus balasannya yang dari kantor itu difotokopi untuk dilampirkan di laporan PKL. Dan juga buat arsip kamu jaga-jaga, kayak misalnya nanti misalnya nih kantornya, saya nggak pernah nerima kamu kok, misalnya gitu ya, nggak pernah nerima siswa PKL kan, saya ini Pak, saya bawa apa, punya surat balasannya kalau siswa ini diterima gitu kan, ada buktinya gitu loh kalau perusahaan itu sudah memberi balasan dan sudah menerima. Misalnya ya, pada ini kan sudah dikasih surat balasan sama perusahaannya nih ya, terus kalian waktunya PKL nih bulan Januari, nah itu bisa sekalian kalian bawa surat dari kantor, itu bisa kalian bawa pada hari pertama untuk membuktikan kalau saya diterima PKL di kantor ini gitu. Nanti masa kamu tiba-tiba datang nggak bawa apa-apa, ini nanti untuk membuktikan, oh iya nih saya sudah diterima di kantor ini untuk PKL gitu. Jadi misalnya perusahaannya mengelak, so saya nggak pernah nerima siswa PKL, oh ini ada buktinya surat balasan kalau nerima gitu kan, siapa tahu gitu, buat jaga-jaga ya. Jadi difotokopi jangan lupa. Terus selanjutnya
11. Siswa dilarang mengajukan permohonan di dua tempat ibadah sekaligus. Pengajuan seperti itu tidak akan diproses. Nah, nggak boleh ngajukan dua ya, harus satu aja. Ya, satu aja. Satu nggak diterima, baru ngajukan lagi ke tempat yang lain, gitu caranya. Jadi jangan langsung dua, ngajukan di sini, ngajukan di kantor ini, ngajukan di kantor ini. Nggak bisa, itu nggak akan diproses. Jadi caranya ngajukan dulu satu kasih ke kantor, dapat balasan apa enggak. Misalnya dapat balasannya tidak diterima misalnya ya, baru kalian ngajukan lagi. Gitu ya, ngajukan lagi, ngisi link lagi yang sekolah, yang dari sekolah linknya itu, baru nanti ngambil lagi surat pengantarnya. Itu jadi jangan langsung ngajukan dua tempat, satu-satu dulu. Kalau satu sudah ketahuan tidak diterima, baru ngajukan lagi yang satunya. Nomor 12. Siswa baru diperbolehkan mengajukan ke IDK berikutnya apabila ada surat penolakan dari IDK pertama. Ya, ini tadi ya. Jadi boleh ngajukan ke kantor yang lain kalau ada surat penolakan. Nanti kan ada surat penolakan tuh kalau misalnya nggak diterima dari IDK yang pertama. Boleh deh ngajukan lagi ke IDK yang lain. Nomor 13. Siswa dan wali kelas mengecek daftar siswa yang telah dipastikan diterima melalui tautan https://list.by.pkl.diterima.1. Ya, ini nanti ya, siswa dan wali kelas ngecek daftar siswa. Ini yang pasti sudah diterima, nanti bisa dicek di sini, di link sini ya. 14. Siswa mengambil buku jurnal PKL sesuai jadwal yang akan ditentukan kemudian. Ya, ini ada buku jurnal PKL, ini nanti diisi selama kegiatan PKL. Mulai hari Senin sampai Jumat, hari tanggal, nah itu diisi ya. Sama ada juga penilaian bulanan. Di dalam buku jurnal PKL ini ada penilaian bulanan. Terus ada juga tanda tangan setiap per minggu ya dari kantor sama wali kelas. Nanti ini ada di buku jurnal PKL. Jadi misalnya buku jurnal PKL kan itu isinya kegiatan sama PKL ya. Misalnya kamu belum sempat ngisi nih hari Senin, saya lagi kerja, aduh belum sempat ngisi buku jurnal PKL hari Senin. Kalau belum sempat ngisi, kamu tulis aja dulu di cakaran ya, di buku coret-coretan tulis aja dulu tadi ngapain aja ya. Dari pagi ini, siang ngerjain ini, sore ngerjain ini. Tulis aja dulu di buku cakaran. Kalau misalnya belum sempat nulis di buku jurnal PKL, ya jangan kamu nanti nulisnya. Ya Senin nggak sempat nulis, Selasa nggak sempat nulis, Rabu belum sempat ngisi ya, Kamis, Jumat, Sabtu harus ke sekolah. Nah, Sabtu harus ke sekolah itu harus lengkap sudah isi buku jurnal PKL-nya dari Senin sampai Jumat ngapain aja. Jadi kalau misalnya kamu nggak bikin catatan dulu, nanti kamu kan lupa. Aduh, kemarin Senin ngapain ya, ngerjain apa ya, Selasa ngapain ya. Itu baru hari Jumat kamu mau ngisi, sedangkan kamu nggak ada catatan dari Senin sampai Jumat ngapain, kan lupa bisa jadi ya ngapain aja yang dikerjain. Itu ya. Jadi kalau belum sempat langsung ngisi di buku jurnal PKL-nya, bikin aja dulu catatan di mana gitu di buku yang lain ya. Nanti baru disalin kalau ada sempat ngisi. Dan ini harus ditandatangani hari Jumat. Hari Jumat harus ditandatangani orang kantornya ya, yang ada di perusahaan itu harus tanda tangani dan stempel, jangan lupa dikasih stempel. Nah, kemudian hari Sabtunya dibawa ke sekolah, ibu periksa, nanti ibu tanda tangani, baru dikasih stempel sekolah. Itu ya. Jadi nanti harus hari Sabtu ke sekolah bawa buku jurnal PKL-nya. Terus nomor 15? 15 ya? Siswa yang melaksanakan PKL di IBK wajib menyelesaikan semua tugas dan remedial di semester 1 sampai 3. Tidak ada nilai remedial di semester 1 sampai 3. Iya, ini wajib ya. Jadi selain PKL-nya nilainya bagus, dan nilai-nilai juga wajib tuntas semua, tidak ada remedial. Maka bisa naik ke kelas 12. Jika salah satu nilai aja yang tidak tuntas, sedangkan PKL-nya nilainya bagus, itu otomatis tidak bisa naik ke kelas 12 ya. Atau sebaliknya, misalnya nilainya semua bagus nih, nilai sekolahnya tidak ada remedial, tapi PKL-nya tidak tuntas nilainya, atau bahkan tidak mengikuti PKL, itu tetap tidak naik kelas. Jadi harus dua-duanya dilaksanakan dengan baik ya. Jelas? Nomor 16.
Siswa menghubungi guru monitoring sebelum pelaksanaan PKL. Ya, nanti kan ada guru monitoring. Guru monitoring nanti akan dibagi nanti kalau misalnya sudah semua dapat PKL tuh kira-kira bulan Januari atau Desember akhir ya. Nanti ada guru monitoring. Guru monitoringnya siapa di kantor si A, di kantor si B, guru monitoringnya siapa. Nah, nanti kalian lihat infonya, guru monitoring saya siapa ya? Oh, Bu Ida misalnya gitu. Cari nomor HP-nya. Nah, kemudian kalian menghubungi guru monitoring kalian, baru kalian kasih informasi, Bu, saya siswa AKL 11 AKL 3, namanya ini gitu kan. Saya PKL di kantor ini, alamatnya di sini gitu. Nanti kan ibunya kan ke kantor kamu untuk monitoring setiap bulan. Jadi nanti guru monitoring itu ke tempat PKL kamu ya setiap sebulan untuk monitor kamu apakah siswa ini betul-betul PKL di kantor tersebut atau jarang masuk atau enggak, atau ternyata tidak PKL. Kan tadi kan ada dulu. Ini siapa ya? Pokoknya itu Amalia belum. Oh, Amalia. Ya, kenapa Amalia? Jadi kan ada yang di surat ini itu kan ada yang ngomong kalau misalnya ditolak kan harus menghubungi guru. Nah, terus di surat yang kita bakal di surat permohonan tadi itu kalau misalnya dapat balasan itu ada yang dari surat langsung ke sekolah atau yang ke pemiliknya, terus atau ke email yang di tertera itu kan Bu, sama yang terakhir itu di WA ke nomor ibunya. Nah, kalau misalnya dari perusahaannya misalnya ngirim balasan, terus nanti ngirimnya tuh ke nomornya ibunya atau email, terus kita cara tahunya gimana Bu? Kan suratnya nggak dikirim ke kita Bu. Iya, nanti kan kalian ini nomor 5 nih ya. Siswa mengecek secara mandiri melalui tautan. Nah, apakah surat permohonan sudah bisa diambil? Oh, bukan ini. Tadi ada yang ngajukan diterima ya. Ini ya. Ya, yang nomor 12 itu. Siswa baru diperbolehkan mengajukan ke IDUKA berikutnya apabila ada surat penolakan dari IDUKA. Siswa dan wali kelas mengecek daftar siswa yang telah dipastikan. Nah, ini kan nanti bisa dicek di sini ya. Oh, saya diterima apa enggak nih di sini? Bisa cek di sini. Nah, kalau ngecek di sini ternyata ditolak. Nah, baru kalian ngajukan lagi di tempat yang baru. Atau bisa juga nanti kalian di telepon atau di email, bisa juga di email. Iya, di email sekolah gitu ya, atau juga kamu dikasih kabar kan ada di situ kan ada nomor telepon ya, nomor telepon kamu kan dicantumin di situ kan? Iya, ada. Nama, kelas, nomor telepon. Nah, bisa juga nanti kamu dikabarin di situ, atau bisa di email ke sekolah, atau bisa cek di sini ya. Nah, cek di sini di link ini ya. Jadi siswa dan wali kelas mengecek daftar siswa yang telah dipastikan diterima. Kan nanti kan ada surat balasannya dulu nih dikasih ya. Siswa wajib menyerahkan surat balasan. Kalau kamu sudah ngasih surat balasan ke sekolah, otomatis nama kamu ada di sini keterima. Tapi kalau kamu belum ngasih surat balasan ya nama kamu ya belum bisa dimasukkan dong, belum ada surat balasannya. Makanya ini surat balasannya ini sekiranya sudah bulan Desember kok belum dapat surat balasan dari kantor, itu ditanyain lagi di kantornya. Ini kok saya belum dapat surat balasan gitu. Kenapa ya? Diterima atau tidak? Kalau tidak kan bisa segera mencari yang baru ya. Ini ditanyain, harus aktif nanyain ke kantornya surat balasannya gimana, apa ditolak apa diterima. Ada pertanyaan lagi? Saya mau nanya. Iya, Sabira. Bu, saya mau nanya. Ya. Misalkan kita sudah ditolak di mana-mana gitu, itu kita isi linknya lagi kan Bu, yang formulirnya itu Bu? Iya, misalnya kamu dapat surat balasan nih, surat balasannya ditolak misalnya ya, kamu kasihkan ke sekolah nih, siswa wajib menyerahkan surat balasan asli dari IDUKA ke sekolah atau humas. Kamu kasihkan dulu ke
sekolah surat balasannya itu diterima atau ditolak kan kita nggak tahu ya, tergantung kantornya ya. Yang penting kamu kasihkan surat balasannya ke sekolah. Nanti kalau sudah surat balasannya di sekolah, sudah dikasih ke sekolah surat balasannya, jangan lupa difotokopi dulu ya, ini ya. Nah, baru nanti misalnya ditolak, baru siswa diperbolehkan mengajukan ke IDUKA berikutnya apabila ada surat penolakan dari IDUKA yang pertama. Nah, prosesnya sama kayak tadi, kamu cari lagi tempat yang baru kamu isi link lagi, baru habis itu kamu cek lagi sudah bisa diambil apa suratnya atau belum gitu. Ulang lagi dari awal prosesnya kalau ditolak. Jelas? Jelas, makasih Bu. Ya, jadi diperhatikan ya semua ya. PKL ini nilainya harus tuntas 75, begitu juga sama pelajarannya juga harus tuntas semua, baru nanti bisa naik ke kelas 12. Jadi misalnya PKL-nya nilainya 90, tapi nilai pelajaran sekolah ada yang remedial, walaupun 1 itu tetap tidak bisa naik ke kelas 12. Jadi semua harus tuntas. PKL-nya tuntas, nilainya minimal 75, dan pelajaran sekolah juga harus tuntas, baru bisa naik ke kelas 12. Maaf Bu, saya Saya mau nanya. Aduh, Ya, Laili. Bu, itu kan katanya Ibu setiap minggunya harus nyerahin laporan ke sekolah kan Bu, per minggunya. Bukan laporan, ini loh, buku. Mana tadi buku Oh jurnal? iya, buku, maaf Bu, buku jurnal. Nah, itu kan harus ditandatangani oleh pihak kantornya kan Bu. Ya. Nah, itu tuh harus yang nanda tangan itu senior yang ngajarin kita Bu, apa yang bosnya Bu? Loh, siapa aja yang bisa kamu minta Siapa tanda aja? tangan? Yang menangani siswa PKL kamu, yang Oh iya, menangani Bu. kamu sama PKL, bisa yang membimbing kamu, boleh. Boleh orang kantor pokoknya yang membimbing kamu, yang ngasih kamu bimbingan selama di kantor, itu yang tanda tangan. Misalnya nggak ada lagi berhalangan, boleh siapa yang wakilin. Dia dikasih stempel ya, pakai stempel kalau sudah tanda tangan. Itu namanya buku jurnal PKL. Iya, Jadi Bu. buku jurnal PKL ini diisi setiap hari. Ya. Kalau tidak sempat Makasih, diisi Bu. tiap hari, dibuat dulu Ya. cakaran. Dibuat dulu dicoret-coretan itu di cakaran, baru nanti sebelum ke sekolah baru disalin misalnya kalau nggak sempet. Iya Bu. Jadi pas ke sekolah itu sudah lengkap, hari Sabtu itu sudah diisi dari hari Senin sampai hari Jumat. Iya Bu. Per minggu itu 1 lembar ya, kan itu kan nanti kan kertasnya kayak apa, bukunya folio gitu gede kan. Itu nanti 1 halaman itu untuk 1 minggu, halaman berikutnya untuk minggu berikutnya gitu ya. Iya Bu. Kalau misalnya nggak cukup ya boleh sampai 2 halaman untuk 1 minggu kalau misalnya nggak cukup. Ya, makasih ya Bu. Iya, ada lagi pertanyaan? Udah jelas sih Kak? Kalau udah Bu. Jelas Bu. oke anak-anak. Terima kasih yang sudah hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Sama-sama.